ini beda dengan musik anak muda ya, beda dengan musik-musik yang sudah ada band, ada rock, ada apa dan ini itu musik yang sangat sederhana. Saya mulai masuk ke dunia angklung itu baru 2 tahun. Tapi kami giat berlatih gitu, jadi akhirnya cepat menyesuaikan diri. Saya nol, nggak ngerti. Yang pertama, saya suka dengan cara musik ini beda dengan musik anak muda ya, beda dengan musik-musik yang sudah ada band, ada rock, ada apa dan ini itu musik yang sangat sederhana. Dari bambu, caranya juga hanya menggoyang. Jadi terus satu hal yang buat saya senang, saya bisa fokus. Jadi melatih fokus angklung itu. Bagaimana tidak fokus? Kalau nggak fokus pada pelatihnya, kita ketinggalan. Musik ini kalau sudah lewat 1 detik aja di notnya ya, pas notnya, goyangnya telat 1 detik sudah nggak sesuai dengan temponya akhirnya. Kami sering tampil di Cito, kemudian di Trans, terus kadang ke Malang, bahkan ada teman-teman itu yang kepingin tampil hanya sekedar kepingin goyang itu aja sampai ke Singapura. Di sana ya tidak ada yang ngundang, pokoknya main ke sana aja gitu. Tapi kalau saya nggak sampai seperti separah itulah. Saya hanya untuk karena saya yakini angklung itu bisa menambah fokus dan mengurangi demensia. Jadi karena fokus akhirnya kita lupa itu berkurang. Sendiri. Dari awal udah ada kesulitan. Saya tepatnya saya tuh main di not do ya. Jadi setiap orang itu tidak sama. Saya do, teman saya re, lagi mi, fa, sol, la, si. Nah, kalau ada do katakan 3 orang, re juga 3 orang, minimal 3 orang kan. Jadi kalau 2 yang main, kemudian yang lainnya itu 4 atau 3 itu sudah kurang bagus. Jadi kami bermain itu apa ya namanya? Ini kolaborasi antara not-not ini harus harmoni gitu. Kalau enggak gitu nggak bisa. Jadi rasanya kalau kita sudah belajar fokus, sudah mengerti yang dinyanyikan, itu enjoy. Ya hanya karena coach kami itu suka membuat lagu itu menjadi lebih enak didengar gitu, beda dengan yang lain cara ini apa membuat apa namanya itu kalau di not ini sampai sini terus kemudian lagu-lagu hanya dicuplik sekian kemudian not lagi jadi tidak semua lagu itu dinyanyikan jadi hanya sedikit-sedikit gitu. Sebelum terjun saya mengamati pada saat ada Agustusan gitu, saya lihat ibu-ibu ini pada nyaman ya, kok enak ya. Terus ya ada visi misi lain yang saya harus masuk ke situ gitu aja. Dan itu akhirnya kok klop karena saya dengan orang-orangnya juga bisa menyesuaikan, mereka mengenal saya mengenal mereka, jadi generasi Z ini memang susah sih ya. Penggemar angklung atau pemain angklung itu rata-rata nenek-nenek. Jarang ada ibu muda aja jarang. Karena satu hal yang menjadi dasar dia masuk itu mengurangi demensia. Tuh awalnya itu mesti ke sana. Saya kepingin tidak cepet pikun. Gimana caranya? Saya ngangklung. Saya bilang, Haji juga gak cepet pikun. Ada sih di jalan-jalan.
Dia bisa memainkan beberapa not itu hebat loh sendiri. Tapi akhirnya dia ya ada yang banyak yang kekurangannya sih karena sendiri semuanya. Sedangkan kalau kami di Angklung itu kalau lagi ada lagu yang harus masuknya itu antara sekarang gini do itu juga ada nada di tinggi. Nah itu kadang-kadang kalau sudah di mereka kan susah, di nanti do itu campur dengan mi, harus do sama mi sama sol jadi satu lah. Kalau dia main sendiri kan, tapi ini sudah diakui oleh UNESCO bahwa ini musik tradisional Indonesia. Di luar negeri pertama kali yang menyukai angklung itu Belanda, karena Belanda lama menjajah di Indonesia, jadi mereka sudah tahu, akhirnya senang. Kami kadang-kadang tampil di menjemput kedatangan kapal pesiar yang besar itu, kayak hotel itu kapal pesiarnya, kita ngangklung di sana, di Perak sana. Jadi ya itu para orang tua-tua itu yang datang, turisnya itu bukan muda-muda, ya sudah usia 50 ke atas semua, jarang yang ada 50 ke bawah, dan mereka request lagu-lagunya juga lagu lama, My Way, apa itu kan lagu lama-lama itu yang diminta. Jadi ya memang semua suka itu yang usianya di atas 50. Tapi nggak tahu nanti kalau generasi muda bisa mulai mencintai itu, bagus itu. Kenapa enggak anak muda sulit? Menurut saya, karena mereka nggak bisa main sendiri. Kalau gitar mungkin dia bisa sendiri di rumah. Ini enggak, minimal itu 27 orang, kan 7 not ya. Nah berarti kan 3 kali 7 21 minimal itu. Bikin aja grup minimal 21, kemudian nanti cari guru, udah selesai. Tapi otomatis beli angklung sendiri. Kalau angklung di Sidoarjo kebanyakan gabungnya sama Surabaya. Kalau memang kita merasa orang Indonesia, sedangkan ini budaya Indonesia, warisan budaya yang dari Jawa Barat ya ini ya, dan sangat mudah sebetulnya. Dari bambu aja kita tinggal goyang aja, nggak susah dan nggak mahal. 75.000 sudah dapat. Kalau gitar berapa? Mahal kan? Mahal, apalagi ya gitar yang katakan tingkat paling bawah aja sudah berapa ratusan. Itu jadi kalau memang anak-anak muda sekarang mau pingin, ayo kita cintai dulu. Kalau sudah ada rasa cinta, insya Allah akan coba. Kalau belum ada rasa cinta susah. Bagaimana caranya cinta? Coba sering lihat kalau ada angklung, ada itu, wah seru-seru, bener seru. Orang yang saya yang awam aja, awam tentang angklung, tentang musik aja, akhirnya bisa menikmati. Sampai itu kaku gitu mbak, goyang itu, ya apa gitu. Santai akhirnya. Asalnya itu ya namanya pertama ya, megang itu caranya megangnya gimana? Gini megangnya atau enggak tuh gini. Jangan sampai terlalu keras megangnya. Jadi semua serba lembut. Seperti megang sesuatu yang indah gitu, jadi lembut. Nah, goyangnya juga jangan kayak orang kaget-kaget gitu. Oh iya. Ayo kita cintai budaya ini supaya tidak diklaim oleh negara lain. Angklung ini sudah dapat pengakuan, jadi ayo kita cintai bersama, kita mainkan bersama, kita belajar bersama dengan mbah-mbah juga nggak apa-apa. Jadi saling menyemangati.